Jum, ada. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, ada ratusan dan juga di YouTube ada ribuan dan di TikTok puluhan ribu. Selamat hari Selasa 23 Juni. Selamat datang kembali bagi Anda yang baru bergabung di ibadah pagi Empower Woman Ministry. Baik saudara, saat ini temanya kita akan belajar kepemimpinan. Anda dikasih kuliah gratis ya saudara, tapi ini bukan kuliah juga, ini pengajaran, kok pengajaran seputar leadership dan kita akan banyak menggali para pemimpin baik ya yang mana saja saudara, banyak ya saudara. Baik, sebelumnya mari eh, kita akan berdoa dulu. Sebelumnya mari kita deklarasi iman, saudara. Saya percaya ada kuasa dalam perkataan. Ikuti perkataan saya, saudara, dimanapun Anda berada. Anda boleh berbaring, tapi dengan sepenuh hati. Hati ini sangat menentukan. Dengan segenap hati, imani setiap perkataan. Baik, saudara, saya mohon maaf selama saya melakukan um, sharing firman Tuhan, pengajaran ini. Saya tidak bisa membuka chat. Ya, karena kadang juga banyak serangan lewat chat yang mengalihkan fokus saya. Jadi saya fokus untuk memberi firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kalau Anda perlu didoakan, minta dukungan doa atau apapun, sharing sesuatu, lebih baik DM. Karena komentar-komentar kadang terutama dari non-Kristen banyak yang menyerang. Dan saya mau katakan, Anda yang mungkin keberatan, jangan pernah menghina orang Kristen atau Tuhan Yesus, apalagi Roh Kudus, saudara ya. Nanti Anda berurusan dengan yang Maha Kuasa. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, ya, dan sering sekali kebenaran menjadi ancaman bagi kegelapan sehingga banyak serangan, saudara, ya. Tapi kebenaran akan selalu menang, saudara. Dan dalam Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran. Bagi Anda yang belum menerima, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, mari kita deklarasi iman, ikuti saya dengan sepenuh hati, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Kompeten, saudara ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, aku fokus, aku penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Anda yang sakit mulai perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sehat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semua fungsi tubuhku berfungsi sehat. Aku sehat, aku panjang umur, aku menggenapi rencana Allah. Aku kuat, aku penuh motivasi, aku awet muda. Aku langsing, semuanya bekerja sesuai kehendak Tuhan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga, dicabut sampai ke akar-akarnya. Aku sehat, aku panjang umur, aku awet muda. Aku melakukan apa yang menjadi destiny di dalam Tuhan. Amin, amin. Bagi Anda juga yang mungkin merasakan krisis, saudara, saya mau katakan, ini alat Tuhan untuk membentuk kita. Mulai katakan, deklarasikan kemenangan setiap pagi dalam nama Tuhan Yesus. Allahku Jehovah Jireh, semua kebutuhanku, semua keperluanku telah dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Terbuka pintu-pintu promosi, promosi dari Tuhan. Aku dibentuk, aku konsisten, aku disiplin. Terbuka ide-ide baru, bisnisku, usahaku dibuat Tuhan berhasil dan beruntung oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Aku menjadi saluran berkat dimanapun aku berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung. Selamat hari Selasa bagi teman-teman juga yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom dan dimanapun Anda yang menyetir. Ya, saya mohon maaf ya kalau chat
Tidak saya baca ya, saya bukan AI, saya pendeta Dr. Priscilla Damaris Litonga, dan saya sendiri di sini bukan AI ya saudara, ada yang lucu komennya. Apakah ini AI ya? Itu entah komen kapan gitu ya. Masa saya ngomong nggak ada diikutin ya, karena panjang kita akan belajar kepemimpinan saat ini ya. Seperti kuliah saudara ya. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung, bukan suatu kebetulan, saya percaya berkatnya dilimpahkan. Dan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Sekian lama tidak ini saudara, tidak on air. Baik saudara, sekali lagi mungkin kita berdoa singkat ya saudara sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Tolong hambamu, perlengkapi hambamu, urapi hambamu, hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu dan namamu yang ditinggikan, diagungkan, biar otoritas wibawa ilahi turun atas hamba, hikmat ilahi, hanya kebenaran firman Tuhan yang murni yang hamba sampaikan, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Berkati segala perangkat elektronik, wifi, jaringan, semuanya. Tutup bungkus keluarga kami, anak cucu kami pada saat mendengarkan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Semuanya Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Ada mujizat, ada terobosan-terobosan terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau. Siap mendengar firman Tuhan, saudara. Siapkan Alkitab Anda. Karena jangan fasib, jangan hanya dengar. Kalaupun nggak bisa nggak apa-apa nanti. Kalau mungkin Anda lagi nyetir, saya bisa paham ya. Atau lagi masak, saya bisa paham. Nanti saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi, apakah judul pagi ini? Saya memberi judul Ketika Panggilan Masuk ke Ruang Nyata. Wow, apakah itu maksudnya Ibu Pendeta? Ketika panggilan masuk ke ruang nyata. Wow. Nah, saudara siapkan Alkitab Anda, siapkan catatan Anda kalau memang apa nanti kita catat ya. Jadi nanti kita akan mulai dengan lebih dalam ya. Jadi saya memberi subjudulnya dari rumah terbuka, lalu belajar kredibilitas dan ilmu, otoritas sampai integritas. Apa yang kita pelajari hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak? Mohon maaf ya. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar. Saya memberi subjudul dari rumah terbuka. Ya, rumah terbuka. Nanti dijelaskan. Ada kredibilitas, ada ilmu, ada otoritas, sampai integritas. Mari kita baca dari Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Anda bisa baca di rumah. Tapi ini menceritakan perjalanan pelayanan Paulus ke Filipi. Ya, jadi di sini diceritakan dengan baik. Kalau Anda baca dari terjemahan baru yang saya suka baca ya. Jadi di sini kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Lydia. Saya memberi hati yang dibuka Tuhan. Ya, kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul 16 kan ada banyak ayat nanti yang akan saya paparkan di sini Saudara. Jadi tidak mungkin semua dibacakan karena saya ingin menggali lebih dalam. Jadi kita ambil ayat Alkitab dari Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Ini menceritakan apa? Ini menceritakan perjalanan pelayanan Paulus ke Filipi dan bagaimana Paulus bertemu dengan Lydia, saudara ya. Bagaimana seorang konglomerat perempuan bernama Lydia mengalami pertobatan. Wow, saya percaya ada banyak konglomerat perempuan saat ini, ada banyak pengusaha perempuan yang saat ini mendengar atau yang akan bangkit, saudara ya. Lydia salah satu entrepreneur, salah satu pengusaha sukses yang hatinya dibuka Tuhan. Saya berdoa saat ini Anda para pengusaha dibuka, mau laki-laki perempuan dibuka Tuhan untuk memakai usaha Anda, apapun yang Anda punya untuk kerajaan Allah. Ya saudara, Paulus dan rekan-rekannya, jadi dari kisah ini dia berlayar dari Troas menuju Filipi. Ini sebuah kota penting di wilayah Makedonia. Jadi pada hari Sabat, mereka pergi ke tepi sungai, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk berdoa. Jadi dulu
Di hari Sabat, tempat yang biasa untuk berkumpul dan berdoa adalah tepi sungai. Wow, luar biasa juga ya saudara ya. Ada banyak budaya, ada banyak kebiasaan yang perlu kita pelajari saudara. Di sana mereka bertemu seorang perempuan. Perhatikan ini perempuan. Jadi kalau Anda punya anak pengusaha atau dia calon-calon pengusaha, berilah dia nama Lydia. Karena Lydia adalah seorang pengusaha perempuan yang sukses. Dia penjual kain ungu. Saudara perlu ya, kain ungu itu dulu mahal banget karena ini lambang lambang ningrat, saudara ya, bangsawan. Jadi kalau Anda mau terlihat bangsawan, mungkin warna ungu adalah warna yang paling cocok dipadukan dengan emas. Wah, itu warna bangsawan ya, saudara, bukan kata saya, kata firman, saudara. Jadi ada makna warna ungu. Warna ungu itu mahal. Itu warna bangsawan ya. Baik dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi penjual kain ungu dari kota Tiatira. Wow, Tiatira seperti tiara ya saudara. Apalagi kalau kain ungu dipadukan emas ada tiara-tiaranya. Wow, pasti mewah sekali. Ini sekarang kita lagi bahas apa Ibu Pendeta? Kok jadi bahas mode? Nggak apa-apa ya. Biar jangan terlalu ngantuk. Atau ide-ide baru muncul untuk usaha. Bukankah itu spektakuler kita menemukannya saat mendengar firman? Oke, jadi Tuhan membuka hati Lydia sehingga apa yang terjadi pada Lydia ketika Tuhan membuka hatinya? Saya berdoa saat ini. Anda para pengusaha atau calon pengusaha, Tuhan membuka mata hati Anda saat ini. Kita semua dibukakan termasuk saya, saudara. Ada dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan menerobos dan akan terjadi terobosan, saudara. Jadi Lydia ini dibuka mata hatinya ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa saat firman ini diberitakan. Ada banyak para pengusaha yang dibukakan mata hatinya dan dipakai Tuhan. Ada banyak calon pengusaha sukses. Karena setelah mendengar firman ini ada banyak ide baru. Ada banyak bisnis baru yang akan dibuka. Dan saya berdoa bisnis itu diberkati Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Berhasil dan beruntung. Saudara, saya mau cerita ketika mempersiapkan ini banyak diberkati. Tahukah Anda setelah Tuhan membuka mata hati Lydia dan dia ini dibaptis bersama keluarganya. Dia orang kaya, saudara, pengusaha. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan membuka mata hatinya dan dia menyerahkan dirinya, dibaptis bukan hanya dia, seluruh keluarganya. Saya berdoa saat ini, saya percaya saat ini, baik pengusaha sukses ataupun calon pengusaha sukses yang ada di tempat ini, dipakai Tuhan luar biasa, dibuka mata hatinya seperti Tuhan membuka mata hati Lydia dan dipakai luar biasa seperti Lydia. Saudara, di sini kita belajar bahwa Allah bekerja. Dia membuka hati manusia. Katakan Tuhan buka hatiku. Mengerti seperti kau membuka hati Lydia. Buka hatiku. Saya berdoa terbuka setiap hati saat ini. Pertobatan Lydia menunjukkan bahwa iman lahir karena karya Tuhan dalam hati kita. Dan Injil terbuka bagi semua orang, siapapun Anda. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu relasi kita dengan Tuhan. Seorang perempuan pebisnis, Lydia, dia menunjukkan bahwa Injil itu menjangkau berbagai latar belakang. Hospitalitas itu adalah sebuah buah iman. Kemurahan Anda menyambut firman Tuhan dan para hamba Tuhan. Ini bukan saya minta uang, saudara. Kadang banyak orang keterlaluan sama hamba Tuhan. Keterlaluan karena dipikir kayak saya ini, hamba Tuhannya orang kaya, ya. Wow, ada yang sekedar memanfaatkan dan mengalihkan keuangan untuk foya-foya. Ya, di proposal beda, yang diberi beda, nggak pernah minta maaf soal itu. Karena dia berpikir ini hamba Tuhan yang baik, gitu ya. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah demikian. Anda tidak akan pernah sukses. Yang ada ada yang malang ketika Anda memanfaatkan kebaikan orang. Ya, kalau segitu, kalau ya katakan ya, kecuali hamba Tuhannya menolak. Tapi jangan mempermainkan dia, apalagi Anda alihkan untuk foya-foya. Ya, waktu cari dana Anda tulis 1 juta. Lalu ketika realitas Anda kurangi hanya karena dia orang dalam, hanya karena dia orang kaya, Anda siapa yang menentukan? Itu menghina, itu bukan soal uang, itu menghina hamba Tuhan itu. Nggak boleh seperti itu. Gak heran Anda sakit penyakit, ada penyakit, sakit penyakit yang akan mengikuti Anda. Karena saya yang mengasihi Anda. Jangan perlakukan hamba Tuhan demikian. Bukan kamu yang menentukan dia dibayar, dia dikurangi bayarannya. Bukan. Apa yang sudah kamu tulis beri.
Jangan kamu manfaatkan kebaikan orang. Mau dia orang dalam, mau dia orang luar, mau dia apapun. Itu menghina, bukan soal uang, bukan soal jumlah. Itu cara kamu menghargai Tuhan. Ketika cara kamu memperlakukan hamba Tuhan. Jangan kau beda-bedakan hamba Tuhan. Yang ini orang kaya, baik, manfaatkan saja. Yang ini kita beri apa adanya. Gak boleh seperti itu. Ya, saya pernah diperlakukan begitu. Itu bukan soal uang. Saya bisa kasih banyak, tapi itu namanya menghina. Ya, itu menghina bukan menghina saya, menghina firman. Ya, kamu memperlakukan begitu. Padahal bukan uangmu. Yang kamu sumbang juga mungkin 250. Pembicaranya udah nyumbang 1 juta. Masih juga kamu terlalu iri dengki sama ini pembicara. Mungkin karena rambutnya pirang. Mungkin dia karena cantik. Kamu mama-mama nggak tahu rasanya sekolah. Kamu berpikir mudah. Kita manfaatin. Kita manfaatin. Kamu tahu yang kamu tabur akan kamu tuai. Hamba Tuhan itu akan sangat diberkati. Sangat-sangat diberkati. Tapi kamu pelaku-pelaku yang secara tersembunyi karena disisipi iri dengki, iri dengki, iri dengki. Kamu yang akan sial. Karena saya mengasihi siapapun kamu. Mungkin kamu sama komplotanmu bilang bertobat. Bertobat. Bukan karena soal jumlah uang. Tapi bagaimana kamu memperlakukan orang. Kamu menghina Tuhan demikian. Kecuali, bukan kamu yang menentukan. Kecuali hamba Tuhan itu nggak mau nerima. Itu beda. Ya, apalagi kamu bukan orang kaya. Kamu lihat dia orang kaya hamba tuannya. Dia biasa nggak dibayar. Dia biasa memberi sama orang miskin. Manfaatkan aja. Uangnya kita pakai hura-hura. Ini hari Natal kita tulis. Dia sudah kasih 1 juta. Dia harusnya dapat 1 juta. Impas toh nggak kita bayar. Tapi karena kita iri dengki. Ayo kita bilang. Ini orang dalam. Bukan dari gereja kita. Ya, ini karismatik nggak usah dihargai. Oh, lu mau tahu hamba Tuhan dari karismatik, dari HKBP, dari GKI, semua hamba Tuhan. Ya, justru kamu sial nanti kalau begitu. Cara kamu memperlakukan hamba Tuhan. Bukan soal uang, itu soal penghinaan namanya. Bukan hamba Tuhan ini yang sedang kau hina, tapi Tuhan. Apalagi kalau kau cuma nyumbang 250. Begitu iri dengkinya kau sama hamba Tuhan ini. Udah gitu kok omong-omongin lagi. Ya, bertobatlah kau, karena aku mengasihimu. Aku melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang cuma sekedar ini. Padahal dia orang kaya. Dia kaya raya. Dia bisa kasih, bukan uang dia. Ada banyak sisa uang, tapi dia hina pemberita firman dengan cara begitu. Secara halus. Sampai rapat Natalnya ditutup, saudara. Karena gak mau minta maaf, saudara. Tapi saya akan ungkit ini. Supaya kamu sadar, supaya kamu gak sial. Nanti kamu bertanya, kok saya penuh kesialan? Karena kamu memperlakukan demikian penyampai firman Tuhan. Kamu hanya sekedar memperalat. Bukan karena kalau kesulitan, ya, kalau kesusahan nggak apa-apa, ya nggak dibayar juga nggak apa-apa, saudara. Tapi yang paling menjengkelkan, ya, nggak ada di proposal jadi diada-adakan untuk door prize, saudara. Tapi cari uang, dibuatlah begini, banyak manipulasi. Begitu jahat, mereka tuh karena iri dengki aja gitu, saudara. Tapi nggak apa-apa, nanti Tuhan marah. Saya mengingatkan ini. Mungkin kamu komplotan ada saling dengar, ya sampaikan ini. Jangan perlakukan lagi begitu sama siapapun hamba Tuhan. Mau dari gerejamu, mau dari gereja orang, dia sama-sama hamba Tuhan. Ya, selama alirannya tidak dikatakan sesat, siapa kamu yang memperlakukan hamba Tuhan demikian? Itu menghina dan itu sedang menghina Tuhan. Karena itu saya perlu tegur kamu. Ya, hanya gara-gara uang segitu, kamu malu. Apalagi kamu nggak pernah minta maaf, malah kamu menghasut-hasut orang, ya. Ini kok jadi ke sini nih. Nah, ini saya mau mau kita itu belajar menghargai hamba Tuhan. Jangan pernah memanfaatkan orang yang baik kecuali dia yang menolak. Ini orang kaya justru orangnya untuk hura-hura ada uang. Untuk hamba Tuhan karena hamba Tuhannya alasannya orang dalam, orang kaya, dipakai hamba Tuhan jangan dihargai, dipakai untuk hura-hura. Itu dosa. Ya, jangan kamu bilang dia biasa nyumbang ke panti asuhan, ke para janda, dia biasa nggak dibayar kok, bah. Bukan soal uang, tapi itu kamu menghina. Kamu sedang menghina Tuhan. Caramu jangan kasih ke hamba Tuhan ini karena dia orang kaya, karena dia orang baik, karena dia biasa tidak dibayar. Dia orang dalam, cukup dimanfaatkan. Nggak apa-apa, hamba Tuhannya itu akan sangat diberkati. Kamu, terutama penggagasnya akan sial. Jadi saya mengasihi kamu, saya tegur kamu di sini. Mungkin kamu dengar ini komplotanmu tegur ya.
Mesti ada yang ngomong seperti ini. Karena semuanya diam, cari aman, diam, cari aman. Padahal hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin yang besar. Kalau salah, minta maaf. Selama kamu diam ya, kamu akan diliputi oleh rasa bersalah. Apalagi kamu pemicu, karena didasari apa? Semua akarnya itu iri dengki, iri dengki. Makanya kata Firman, jaga hati, jaga hati. Karena kalau orang iri, dia bisa bunuh. Dia bisa bunuh karakter orang yang baik, padahal dia dibaikin. Tapi dia jahat karena iri dengki. Habel dan Kain. Habel gak pernah salah sama Kain, tapi karena Kain gak pernah jaga hati, sehingga dia bunuh Habel. Jangan jadi pembunuh karakter orang, karena kamu dikuasai iri hati. Karena kalau kita dikuasai iri hati, keluarga kita sendiri pun bisa kita bunuh. Karakter orang kita bunuh, padahal dia baik sama kita. Saudara, firman Tuhan katakan, jaga hatimu, supaya apa? Itu demi kebaikanmu. Iri dengki adalah celah yang paling sering Tuhan pakai. Akarnya iri dengki, saudara. Itu hanya alasan-alasan itu semua. Dasarnya iri dengki. Siapapun Anda ini, jangan pernah memperlakukan hamba Tuhan seperti itu. Apalagi Anda orang kaya. Apalagi ini pesta-pesta mewah. Anda pakai untuk hura-hura, tapi Anda hina hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu udah cukup baik. Justru karena baik Anda manfaatin. Saya mau katakan hamba Tuhan itu tetaplah baik, tetaplah tulus walaupun dimanfaatkan doang. Walaupun udah gitu dikata-katain saudara. Karena Tuhan akan melimpahkan berkatnya berlipat kali ganda. Hamba Tuhan yang tulus tidak akan pernah kekurangan. Tapi yang akal bulus hanya untuk hura-hura dan cari nama, dia akan menghadapi kesialan. Justru karena itu saya mengasihi Anda, saya tegur Anda. Jangan ulangi. Kalau Anda salah, minta maaf. Ya, jangan justru menghasut lagi. Hasut terus. Kapan Anda mau mengalami terobosan? Mungkin penghalang berkat-berkat Anda adalah itu. Anda iri hati, membandingin, Anda nggak akan pernah maju. Oke? Baik, kita fokus kepada Lydia. Lydia ini luar biasa. Dia menghargai Paulus. Dia percaya dan rumahnya serumah dia diselamatkan dengan membuka rumahnya bagi para pelayan Tuhan. Inilah awal pelayanan di Eropa. Lydia yang membuka pelayanan di Eropa. Makanya banyak orang Eropa jadi orang Kristen, saudara. Saya berdoa saat ini Anda para pengusaha, Anda para pebisnis dibuka mata hatinya untuk kerajaan Allah sebagai alat kerajaan Allah yang memberkati pemberitaan Injil. Biar peristiwa ini adalah salah satu penyebaran Injil di wilayah Eropa, saudara. Jadi itu cerita singkat. Jadi pasal 16 ini adalah titik paling penting dari kitab para rasul. Sebelumnya Paulus menerima penglihatan tentang seorang Makedonia. Inilah bagaimana awalnya makanya Injil menyebar ke Eropa, menyebar kemana-mana, saudara. Karena ada seorang perempuan yang memulai dengan mau menerima ketika Tuhan jamah. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan. Semua sumbernya dari Tuhan. Bukan karena, oh ini karena usahaku, pakai itu untuk kerajaan Allah. Tuhan mau pakai Anda dahsyat. Lydia dibuka mata hatinya dan dia mau menerima seperti tanah yang subur dan dia dipakai. Eropa diselamatkan, saudara. Mungkin dengan Anda mau tidak mengeraskan hati, ada banyak orang yang menerima Injil, saudara. Walaupun Anda mengeraskan hati, Tuhan akan pakai yang lain, tapi kesempatan itu akan hilang dari Anda. Berkatnya hilang dari Anda. Saudara, Allah menjawab panggilannya dengan cara berbeda dari cara kita melakukan ekspektasi. Kita juga belajar ya, saudara, dari Roma 16 ayat 1 sampai 2. Jadi ada banyak catatan di sini. Roma 16 ayat 1 sampai 2. Anda bisa baca Roma 16 ayat 1 sampai 2. Teman-teman yang di YouTube juga, kamu siapkan firman Tuhan. Kita akan berakar pada firman Tuhan di sini. Ya, saudara, ini firman yang luar biasa sebagai dasar kita. Bagaimana dari rumah yang terbuka, kredibilitas dibentuk, ada ilmu, ada otoritas sampai integritas yang luar biasa. Saudara, dari Roma 16 ayat 1 sampai 2, ini pelayan yang dipercaya dan pembawa berkat, saudara. Aku memperkenalkan kepadamu Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia. Jadi ini cerita para orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya berdoa saat ini ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan. Para pebisnis, para entrepreneur sukses yang dibuka mata hatinya dan dipakai Tuhan untuk
menjadi saluran berkat, menjadi hal yang dipakai untuk menyebarkan Injil dimanapun berada. Aku ulang ayatnya tadi, saudara, dikatakan begini, saudara. Dari VB kita akan belajar banyak, saudara. Siapakah PB? Mungkin jarang dibahas, tapi ayat ini akan memperkenalkan siapa PB. Saya mau membahasnya dulu dari ayat Alkitab, saudara. Yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, dan memberikan kepadanya bantuan dalam segala sesuatu yang mungkin diperlukannya dari kamu, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri. Saudara, ayat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ini salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan Paulus kepada seorang perempuan. Jadi jangan lagi katakan, Paulus bilang, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Ada pendeta begini, saudara. Sehingga semua perempuan tidak diberinya kesempatan. Hanya karena pakai ayat ini. Ini lihat ayatnya, Paulus bilang, aku tidak membiarkan perempuan mengajar. Dia dia nih pendetanya entah dari mana gitu, saudara. Dia tidak membahas, dia tidak mengeksegesis secara kontekstual. Hei pendeta-pendeta, jangan kau pakai perkataan Paulus cuman itu. Jangan kau comot-comot ayat. Ya, jangan kau bilang, hei, ini aku melarang perempuan jadi pendeta, jadi ini. Aduh, kamu kemana aja? Kecil sekali ilmu teologimu, ya. Ini Febe yang ngangkat ini. Febe itu bukan laki-laki, perempuan. Yang ngangkat siapa? Paulus. Priscilla, siapa yang nyebut duluan namanya? Paulus. Dia sangat menghargai perempuan. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan dalam Kristus. Semua kita setara dalam Kristus. Itu siapa? Paulus. Kalau ada perkataannya yang mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Kamu lihat konteksnya. Bicara pada konteksnya. Kamu gali secara kontekstual. Ya, jangan ada lagi menghalangi perempuan berbicara atau mengajar. Siapa kamu? Paulus aja nggak kayak gitu. Kamu salah tafsir, kawan. Ya, jadi begini. Ini ibu pendetanya pagi-pagi kok udah marah, bukan marah, tegas. Ini firman, ya banyak orang cuman comot-comot ayat, saudara, ya. Dia nggak gali secara dalam kenapa Paulus berbicara seperti itu. Konteksnya bagaimana? Itu digali di eksegesis, ya. Jadi sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus dan memberikan kepadanya bantuan dalam segala sesuatu yang mungkin diperlukannya dari kamu, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri. Ini sederhana, tapi sebenarnya ini penghargaan tertinggi yang diberikan Paulus kepada seorang perempuan dalam perjanjian baru. Dan ini namanya diperkenalkannya Febe. Ini perempuan yang memainkan peran penting dalam gereja mula-mula. Jadi jangan hanya bilang bapak-bapak gereja. Ini ibu-ibu gereja. Febe, Priscilla, ibu-ibu gereja. Mereka sangat berperan penting dalam gereja mula-mula. Makanya kalau dalam rapat diikutkan perempuan. Supaya jangan semuanya cuman bapak-bapak gereja. Ini ibu-ibu gereja. Ya, jadi kitab Roma ditulis oleh Paulus sekitar 57 sampai 58 saat dia ada di Korintus. Dan pasal 16 ini berisi salam kepada banyak orang yang telah bekerja bersama Paulus dalam pelayanan. Dan menariknya sebelum menyebut nama-nama lain, Paulus lebih dahulu memperkenalkan seorang perempuan. Ini Paulus yang memperkenalkan Febe. Paulus yang menunjukkan respeknya yang sangat dalam kepada perempuan. Dan kau cuma satu ayat, kau comot-comot, kau batasi semua perempuan-perempuan yang berpotensi. Aduh, kasihan sekali orang yang punya pemimpin seperti kamu. Sehingga banyak potensi perempuan kau bunuh karena kau tidak mau tersaingi. Wow, pemimpin yang begini nggak akan lama, saudara. Nggak akan maju ya. Jadi Febe memiliki posisi yang sangat dihormati dan dipercaya. Padahal pada zaman itu suara perempuan belum diperhitungkan. Tapi Paulus lebih dulu menghargai para perempuan. Karena dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Hai perempuan di dapur saja. Jaga. Jangan sekolah-sekolah S3. Hah, kamu mama-mama. Biar ini semua kepemimpinan adalah milik laki-laki. Ini laki-laki yang hatinya kecil
kecil banget. Nggak bisa nih jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin begini nih, cemen-cemen nanti. Ya, percayalah, di mana perempuan dikembangkan, semuanya akan berkembang. Kamu juga lahir dari seorang perempuan, kawan. Yang mengajari kamu mungkin kalau kau lupa itu ibumu. Ya mungkin kau paling anti sama perempuan jadi pemimpin. Ada laki-laki kayak gini, hatinya kecil banget gitu ya. Wait. Jangan kita lagi begini ya, saudara ya. Jadi banyak ahli Alkitab ya. Kok saya jadi males gitu marah-marah di sini ya. Maaf. Ya, banyak cat-cat yang saya nggak baca sengaja ya. Mau apapun yang kata Anda, mau hina saya ya, nanti Anda berurusan sama Tuhan. Yang baik-baik saja perkatakan, ini masih pagi kawan ya. Memberkati sajalah ya. Oke, saya tutup catnya ya. Saya harus fokus di sini. Banyak ahli Alkitab meyakini kenapa PB ini yang disuruh diberi kehormatan, dia sangat dipercaya oleh Paulus karena dia memang benar-benar berkarakter dan berdampak. Dia pembawa surat Roma dari Korintus ke Roma. Saudara, inilah kitab teologis terbesar dalam Perjanjian Baru yang sampai ke tangan jemaat Roma melalui seorang perempuan. Surat Roma dibawa oleh seorang perempuan, dijelaskan oleh seorang perempuan, dipercaya oleh Paulus. Jadi apa kamu bilang Paulus yang membatasi perempuan? Belajar kamu teologi yang benar ya. Ini kok jadi marah-marah. Jadi saudara, sedikit tentang Kengkrea dari VB ini. Ini pelabuhan utama di sebelah timur Korintus. Kata Yunani yang digunakan adalah diakonos. Ini juga dipergunakan pelayan gereja, pekerja Injil, bahkan pelayanan Paulus sendiri. Saudara, kita masuk ke ayat berikutnya, ada banyak ayat saudara. Kalau Anda mau mendengar ini secara utuh, karena kita sedang belajar leadership, nanti beli buku saya. Buku yang khusus saya persembahkan memang akan banyak menggali kepemimpinan perempuan, tapi juga seimbang dengan laki-laki. Karena kesetaraan gender. Dalam Alkitab lebih dulu menyuarakan kesetaraan gender, saudara. Jadi, kalau kita eksposisi ayat berikutnya, kita akan baca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Singkat saja sebelum kita masuk lebih dalam, saya suka menggali, mengeksegesis sedasarnya Alkitab, firman Tuhan. Ya, bukan pengertian saya, tapi ada banyak rema dalam Alkitab, ada banyak hikmat yang Tuhan singkapkan. Ketika kita membaca Alkitab berulang-ulang, Alkitab adalah firman Allah. Setiap ayat, setiap perkataan mengandung makna ketika Roh Kudus mengungkapkan, Roh Kudus memberi pencerahan, memberi pernyataan. Saudara, jadi kita akan belajar dari seorang Priscilla dan saya bangga sekali mama saya memberi nama saya Priscilla, itu bukan suatu kebetulan. Saudara, saya percaya itu juga panggilan saya. Priscilla ini perempuan yang membentuk pelayan Tuhan. Mentornya sang mentor. Wow, saya bangga sekali saudara. Kita baca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ini Yahudi bernama Apolos, dia datang ke Efesus. Siapa itu Apolos? Pembicara besar. Seperti sekali berPaulus, fasih berbicara. Dia menguasai kitab suci. Dia bersemangat seperti saya ini. Ya, dia jauh lagi lebih bersemangat. Ah, imbang-imbang lah kita. Pokoknya biar sama gitu ya, saudara ya. Karena baik dari dulu sampai sekarang Allah kita bekerja luar biasa samanya. Ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Saya percaya apa yang Tuhan lakukan di masa lalu juga Tuhan lakukan, bahkan lebih besar lagi di masa kini dan di masa depan. Dia tetap Tuhan yang sama, punya mujizat, dan saya berdoa saat ini Anda merasakan mujizatnya sampai saat ini, saudara. Jadi, kita kembali kepada kisah Priscilla. Saya berdoa dari sini juga bangkit Priscilla baru. Bukan hanya nama Anda Priscilla, atau kalau dikasih juga nanti anak-anak Anda namanya Priscilla bagus, saudara ya, itu juga bagus ya. Ada seorang yang bernama Apolos datang ke Efesus. Dia fasih bicara, dia menguasai kitab suci, dia semangat melayani kayak saya ini. Amin. Ya. Namun pengertiannya tentang Injil belum lengkap. Saya juga belum lengkap sepertinya. Kita terus belajar bersama Roh Kudus. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Disinilah muncul pasangan suami istri yang luar biasa. Priscilla dan Aquila. Saudara, kita akan mengeksposisi Apolos memiliki pengetahuan Alkitab yang baik, karunia mengajar yang kuat, semangat yang berkobar. Mirip kayak saya dia, mirip lah. Bahkan dia lebih lah ya. Tetapi pengetahuannya yang luas itu tidak selalu berarti pemahamannya lengkap. Jangan kita sombong
Mungkin kita biasa mengajar, kita sudah terkenal, pasti berbicara. Tapi mungkin pemahaman kita belum lengkap. Apolos sangat rendah hati, Priscilla juga sangat rendah hati. Lalu Priscilla, mereka membawa Apolos ke rumahnya dengan teliti menjelaskan jalan Allah. Priscilla dan suaminya tidak pernah mempermalukan Apolos di depan umum. Saya pernah mungkin mempermalukan, bukan mempermalukan, saudara. Mungkin dia merasa dia dipermalukan. Tapi sebenarnya forumnya tepat. Kalau kita membahas, mungkin ada yang tidak cocok, di kelompok kesan itu cocok, di kelompok kecil itu cocok. Tapi nggak semua orang berhati besar untuk dikoreksi. Mungkin dia merasa, siapa sih kamu ngoreksi-ngoreksi saya? Saya ini sudah jadi pendeta dari dulu. Lu siapa? Apalagi lu perempuan. Mau ngoreksi saya. Ada banyak kayak gitu kan. Padahal belum tentu pemahaman dia benar. Mau Anda pendeta ya. Jangan Anda anggap remeh. Mungkin jemaat ya. Anda kan juga nggak tahu jemaat Anda itu latar belakangnya apa. Mungkin dia selama ini rendah hati, dia diam. Ya, bukan berarti dia bodoh. Ya, bukan berarti pendeta yang paling pintar di gereja. Ada banyak Roh Kudus bisa pakai. Roh Kudus, bahkan Tuhan itu suka pakai orang-orang yang nggak diperhitungkan. Jadi kita, mari kita teladani Apolos. Sekalipun Apolos pembicara besar yang pasti, yang udah terkenal. Dia mau mendengar seorang perempuan yang bernama Priscilla. Karena dia rendah hati, dia besar hati. Dan hanya orang yang berhati besar seperti Apollo, seperti orang-orang ini, saya perhatikan hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin yang besar. Dia mau mendengarkan seorang perempuan menegur dia. Dia lebih terkenal dari perempuan ini. Mungkin dia merasa siapa duluan jadi pendeta. Kamu jemaat. Coba kalau si Apollo sombongnya kayak gitu. Anda pendeta-pendeta di sini. Ya nggak bisa dikoreksi karena Anda merasa, oh saya duluan. Pendeta yang koreksi saya. Dan begini hatinya kecil sekali. Tahukah Anda? Bahkan dari anak kecil. Bahkan dari keledai. Keledai. Anda ingat kisah seorang yang suka bernubuat. Dari apa namanya ya? Lupa. Keledainya bicara. Tuhan pakai keledai itu. Saya mau katakan, siapapun Anda. Mungkin Anda sudah lama jadi pendeta. Lama jadi pembicara, pengajar. Saudara, jangan Anda sombong. Bahkan dari anak kecil Tuhan bisa pakai untuk tegur Anda. Siapapun orangnya sambut dengan rendah hati dan besar hati. Karena sama seperti Naaman ketika dia belagu, dia cuma disuruh berendam 7 kali. Dia pikir dia disepelekan. Dia pingin yang spektakuler. Tapi ketika dia merendahkan hatinya. Ketika dia berhati besar mau mendengar pelayannya perempuan. Dia disembuhkan. Ketika dia mendengar nasihat yang sangat sederhana. Dikatakan oleh pelayan perempuan ini kepadanya. Naaman ya. Saya nggak tahu di pelayannya perempuan atau apa. Tapi orang biasa. Saudara, pelayan ini begitu bijaksana. Bapak Naaman, Bapak mungkin dia seorang jenderal besar, Bapak jenderal. Bapak hanya disuruh berendam. Mungkin dia pun gak menemui Bapak. Kan itu hal sederhana. Kenapa kamu gak mau lakukan? Kamu gak disuruh apa-apa. Dan Naaman ini, jenderal besar ini yang banyak mengalahkan perang. Dia mendengarkan seorang pelayan yang gak dianggap, yang dipandang sebelah mata. Dia hatinya besar, saudara. Dia rendah hati. Dia mendengarkan pelayan ini. Dan dia disembuhkan. Mungkin selama ini penghalang mujizat Anda adalah kesombongan Anda. Anda terlalu sering menyepelekan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda pikir, hanya pembantu. Hanya mama-mama istriku. Hanya jemaat yang gak tahu. Pendeta dari modal. Ini mama-mama gara-gara dia sekolah aja merasa dia lebih pintar. Singkirkan dia pelan-pelan. Anda yang dengar ini, yang ngerti maksud saya, bertobat Anda. Mungkin selama ini terobosan itu terhalang karena kesombongan Anda untuk belajar mendengar dengan rendah hati, dengan hati yang besar. Mungkin Tuhan sudah siapkan terobosannya. Tapi Anda terlalu menyepelekan orang-orang. Mungkin Anda berpikir cuma mama-mama,
Cuma perempuan. Cuman dia belajar S3 aja. Kalaupun dia S3 dia menang yang terbaik dari 3 orang. Ya itu aja dia ungkit-ungkit 3 orang, saudara. Dia bilang-bilang ke semua orang, saudara ya. Aduh, banyak yang gak selesai juga. Dia belum tentu juga bisa selesai dapat yang terbaik, saudara ya. Bertobat Anda kalau Anda tahu itu. Ya, jangan seperti itu. Jangan sombong. Mau yang bicara orang kecil, kita belajar mendengar. Kita katakan Roh Kudus, buka mata hati saya. Mungkin kunci terobosannya di situ. Sederhana sekali, sama seperti Tuhan memakai keledai untuk membuat Bileam, Bileam bertobat, saudara. Keledai Tuhan pakai. Kadang Tuhan gak suka pakai yang spektakuler, dia pakai yang sederhana. Karena ujiannya di situ. Ujian kerendahan hati. Ujian kebesaran hati. Dan hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin besar. Saya ulang, hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin yang besar. Kalau Anda hanya begitu-begitu, Anda hanya memimpin di lingkup kecil, nggak bisa dibawa ke bangsa-bangsa. Saudara, tahukah saudara, Priscilla dalam kitab suci namanya lebih dahulu terus disebut oleh Paulus daripada nama suaminya. Ini menunjukkan apa? Paulus sangat menghargai perempuan. Jadi siapa Anda membeda-bedakan perempuan? Memakai kata-kata Paulus, gali secara kontekstual. Ini menunjukkan pengaruh pelayanannya yang besar. Setelah dibimbing, Apolos menjadi pelayan yang semakin efektif dipakai Tuhan. Ketika Anda merendahkan hati Anda, mungkin yang membimbing Anda bukan siapa-siapa, tapi ketika Roh Kudus bekerja lewat dia, Anda justru yang akan dipertajam. Anda yang justru disembuhkan. Anda yang akan mengalami terobosan ketika Anda rendah hati dan besar hati. Kita meneladani Priscilla. Dia punya kedewasaan rohani tidak mempermalukan. Anda yang suka mempermalukan atau pernah dipermalukan, lepaskan pengampunan dan belajar. Kita mengerti firman Tuhan. Kita mau membimbing orang lain. Kalau salah, jangan hitung-hitungan. Dia nggak bayar sama aku nggak ditraktir makan, nggak usah aku bimbing walaupun aku tahu dia salah. Pemimpin apa macam kamu? Kamu hitung-hitungan terus. Kalau kamu tahu itu salah, katakan berdoa, minta sama Roh Kudus bagaimana aku membimbing ini. Jangan kau biarin, dia salah biarin, gak dikasih aku uang, gak dikasih aku makan-makan. Pendeta apa seperti kamu cari aman doang, kau gak akan pernah nyaman. Kalau kecuali pun kau gak dihargai, udah kau bimbing gak dihargai, gak dikasih apa-apa sama orang, dipoya-poyakan, gak apa-apa. Nanti dia yang sial, kau pasti beruntung. Karena berkat sumbernya dari Tuhan, bukan dari manusia. Gak usah jadi penjilat, gak usah. Dan gak usah terus punya hati yang murni, terus punya hati yang tulus. Mau dihargai, mau gak dihargai, tapi kita punya kemurnian. Kalau salah, beranilah menegur, jangan diam, jangan bermulut manis, jangan cuma menjilat-jilat, kau menjilat-jilat, takut kau disingkirkan, tetap kau akan tersingkir. Karena promosi dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, tegur mereka. Teguran adalah kasih. Pelajari caranya, tanya Roh Kudus, supaya teguran itu benar-benar penuh kasih. Mengoreksi dengan kasih perlu. Tidak cari sorotan, saudara. Jangan permalukan orang untuk kau dapat sorotan. Jangan padamkan nyala api orang lain supaya nyala apimu yang terlihat. Salah kau kawan. Tabur tuai selalu ada. Kau begitu, ada saatnya kau digituin. Tapi ketika kau berhati besar, kau tidak mempermalukan, walaupun kau tidak dihargai, ada surga yang bertepuk tangan untuk pemimpin yang tulus, yang dewasa, yang murni sepertimu. Promosi dari Tuhan. Ada waktunya Tuhan mengangkat kau. Teruslah murni, teruslah tulus, teruslah dewasa, teruslah mengoreksi dengan kasih, teruslah bertumbuh, mau dikoreksi dan belajar mengoreksi dengan kasih. Jangan diam aja, jangan cari aman kau kawan. Ya, jangan cuman kau hitung uang, 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 uang dari Tuhan, bukan dari pengusaha. Jangan jadi penjilat-penjilat. Yang adil katakan, yang benar katakan. Jangan diam, jangan cari aman. Karena kau cari aman, kau tidak akan pernah aman, kawan. Ini Ibu Pendeta kok marah-marah terus, Ibu Pendeta. Ini belum firman, ini masih menggali firman. Ya, jadi dari peristiwa kita belajar menghasilkan pemimpin baru. Selamat pagi anakku. Nanti itu ayamnya nanti masukin ya. Pemimpin sejati. Ini anak saya udah bangun, dia mungkin lihat mamanya marah-marah ini. Mama, mama, ini sebenarnya kok batu apa mama?
Siapa namanya coba tuh bilang. Namanya siapa? Paul. Paul apa namanya? Oh, Nadia Krashanto. Harus percaya diri. Paul Daniel. Ah, Namaku Paul Daniel Ratnanto. Coba bilang. oh, Nadia Krashanto. Luar biasa. Kalau udah besar mau jadi apa? Dokter dan pendeta. Dokter dan pendeta. Jadi sesuai imanmu. Pintar, cerdas. Dipakai Eh, jadi dokter yang jujur berkarakter. Pendeta yang jujur berkarakter. Berkat dari Tuhan. Tetap tegakkan keadilan. Amin bilang. Amin. 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 Ini udah dididik mamanya ini ya. Jadi anak luar biasa. Hmm. Pemimpin yang luar biasa. Bukan Baik jadi saudara. bukan. Iya. Pemimpin sejati tidak hanya melayani banyak orang, tapi juga membentuk pemimpin baru. Jangan cuma biar aku abadi selamanya. Nggak ada yang bisa menggantikan aku. Kau gagal sebagai pemimpin. Bentuk pemimpin baru. Kita bukan mau membuat diri kita tidak tergantikan, tapi justru pemimpin sejati membuat orang lain lebih siap untuk menggantikannya. Saudara, perlu juga diingat, koreksi yang penuh kasih menghasilkan pertumbuhan yang besar, Saudara. Dari Hakim-Hakim 4, terutama pasal 4 sampai 5, kita belajar kepemimpinan Deborah yang membebaskan bangsa. Israel berada di bawah penindasan Raja Yabin dari Kanaan selama 20 tahun. Bangsa itu hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan membangkitkan seorang perempuan bernama Deborah. Jadi jangan ada lagi bilang pemimpin itu hanya laki-laki. Perempuan dipakai. Tidak pernah dibatasi oleh Alkitab. Hakim-hakim 4, Deborah menjadi nabi dan hakim. Dia mendengar suara Tuhan. Dia memberi keputusan. Dia menjadi pemimpin bangsa. Dia memimpin bukan karena ambisi pribadi, tapi karena panggilan Allah. Deborah memanggil Barak. Barak sebenarnya dipanggil Tuhan untuk memimpin perang. Namun ia berkata, jika kau turut maju, aku pun maju. Deborah, Barak ini memiliki iman, tapi dia butuh penguatan. Dan dia mendapatkan penguatan dari perempuan. Dan Deborah hadir. Saudara Deborah hadir sebagai pemberi keberanian. Kemenangan Tuhan akhirnya dinyatakan Sisera kalah. Dan kehormatan membunuh Sisera diberi kepada Yael. Allah menunjukkan bahwa ia dapat memakai siapa saja. Jangan kau anggap remeh sama orang. Mungkin orang yang sering kau lemehkan dulu, nanti kau gigit jari. Karena Tuhan suka memakai yang tidak dianggap oleh dunia ini. Makanya kau juga jangan suka meremehkan. Nanti kamu gigit jari, kawan. Ya, hargai semua orang seperti kau ingin dihargai. Jangan kau pilih-pilih. Jangan kau lihat ini nguntungin atau tidak, ini nguntungin atau tidak. Jauhkanlah niat itu ya. Tuluslah hatimu. Kembangkanlah semua orang. Tulus, tulus, tulus. Susah sekarang cari orang tulus. Semua akal bulus, akal bulus. Aji mumpung. Ini untungnya buat apa? Kita belajar dari Deborah. Deborah peka terhadap suara Tuhan. Dia memimpin dengan hikmat. Dia berani di tengah krisis. Dia menguatkan pemimpin lain. Dia tidak haus pujian. Dia memimpin dengan integritas. Dan dia memuliakan Tuhan atas kemenangan. Jadi keberanian bukan tidak memiliki ketakutan, tetapi tetap taat meskipun ada ketakutan. Pemimpin yang dipakai Tuhan itu membangkitkan keberanian dalam diri orang lain. Kita juga belajar dari Daniel, terutama dalam Daniel pasal 6, integritasnya yang nggak bisa dibeli, saudara. Di mana pada saat itu tuh latar belakangnya kerajaan Babel jatuh dan digantikan Media Persia. Wow, Daniel dipakai banyak menjabat. Dia menjadi pejabat tinggi di bawah pemerintahan Raja Darius. Daniel ini punya hal yang sangat menonjol. Dia punya roh yang luar biasa, dia punya integritas yang tinggi, dan dia punya kecakapan kerja. Dia kandidat utama untuk memimpin kerajaan. Saya berdoa saat ini. Ada banyak Daniel-Daniel yang dibangkitkan Tuhan, yang memiliki roh yang luar biasa, integritas yang tinggi, dan kecakapan kerja. Jadi musuh Daniel berusaha mencari kesalahannya, tapi dia tidak menemukan korupsi, tidak menemukan kelalaian atau penyalahgunaan jabatan. Dan dia tidak kompromi. Dia lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Jangan kau lebih takut sama manusia, takutlah sama Tuhan. Lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Sekalipun dilempar ke gua singa, Tuhan menutup mulut singa. Dari Daniel kita belajar integritas yang konsisten, kehidupan doa yang kuat. Dan juga kita belajar dari dia
kesetiaan kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bekerja dengan excellent, dan tetap tenang dalam krisis. Jadi saksi di lingkungan sekuler. Karakter adalah siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas diuji akan menghasilkan kesaksian yang kuat, sehingga tidak mampu menghancurkan orang yang dipelihara Tuhan. Kita belajar dari 3 tokoh saat ini terutama Priscilla, Deborah, Daniel. Priscilla membimbing dan memuridkan. Deborah memimpin dengan keberanian. Daniel punya integritas dan kesetiaan. Dan mereka sangat berdampak. Priscilla menghasilkan pelayan yang lebih efektif. Jangan kau takut kesaing. Gak kau bimbing orang. Bimbing. Itu warisan kita. Menghasilkan pemimpin yang lebih efektif. Kalau bisa dia lebih hebat dari kamu. Bukan kamu aja yang mau lebih hebat, saudara. Kalau yang kamu pimpin lebih hebat dari kamu, itu yang luar biasa, saudara ya. Kecuali dia malas, itu urusan dia. Jangan sikit-sikit kok hitung, aku dibayar berapa, aku ditraktir makan nggak? Nah, duh, kayak gini. Kapan kita menghasilkan pemimpin yang luar biasa, saudara? Yang nggak mampu, kasihan dong, ya kan? Deborah, dia membebaskan bangsa dari penindasan. Daniel, dia mengubah budaya dan memuliakan Tuhan. Jadi, dari sini saudara, Allah memakai orang yang berbeda-beda. Priscilla dipakai di rumah dan pemuritan. Deborah dalam kepemimpinan publik. Daniel dalam pemerintahan sekuler. Dan mereka punya satu kesamaan. Mereka hidup setia kepada Tuhan di tempat Allah menempatkan mereka. Jadi pengaruh terbesar tidak lahir dari jabatan yang tinggi, tetapi dari kesetiaan yang konsisten kepada Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang sempurna, tapi yang bersedia dipakainya dengan setia. Saudara, sekarang baru kita masuk firman-Nya, saudara. Tadi itu penggalian ayat-ayatnya, saudara ya. Jadi panggilan Allah tidak hanya diuji di ruang ibadah, tapi di tempat kau lagi kerja sekarang nih, kalau kau lagi duduk, ya, sedang diuji di ruang usaha, pekerjaan, pengetahuan, keputusan publik, keputusan kecil yang membentuk integritas. Panggilan yang sejati itu tidak berhenti pada hati yang tergerak, tidak. Ia harus turun ke sumber daya. Ke laporan yang sedang kau buat ini laporannya, ha? Satu angka saja berpengaruh. Adakah integritas di situ? Ha? Pengetahuan, otoritas, keputusan kecil yang tetap benar ketika tidak ada yang melihat. Saudara, ketika iman bertemu di meja kerja, saya tahu ada banyak dari tadi yang mendengar para direktur, orang-orang hebat. Saya berdoa saat ini. Biar Anda dipakai seperti Lydia, seperti Priscilla, Deborah. Bukan di mana-mana, tidak harus di mimbar, tapi di meja kerja Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jenis iman yang tampak indah ketika dinyanyikan, tapi sulit ketika harus ditulis dalam laporan. Anda nyanyi haleluya, 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 tapi laporan Anda mengandung hal-hal yang tidak berintegritas. Ada jenis kasih yang mudah diucapkan dalam doa, tapi menjadi berat ketika harus diterjemahkan menjadi keputusan tentang harga, gaji, kontrak, tanda tangan, atau keberanian menolak angka yang dipoles. Ada jenis kebenaran yang terasa mulia ketika dibahas dalam kelas Alkitab, tetapi menjadi mahal ketika masuk ke ruang rapat, ruang usaha, ruang kampus, ruang hukum, ruang keputusan publik, dan ruang administrasi yang lampunya sudah mulai redup. Di gereja kita sering berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Tapi ketika Tuhan mulai memakai hidup kita, Ia tidak hanya memakai suara kita ketika kita menyanyi, saudara. Tuhan juga memakai cara kita mengelola uang. Ia memakai cara kita memperlakukan karyawan. Ia memakai cara kita menulis laporan. Dia memakai cara kita mengajar orang yang belum mengerti. Dia memakai cara kita memberi keputusan. Dia memakai cara kita menolak kompromi kecil. Banyak orang berpikir panggilan Allah
terutama diuji di mimbar. Para pendeta lah ini panggilannya diuji. Bukan. Kita semua punya panggilan kita. Bahkan di marketplace paling penting. Padahal panggilan sering diuji di tempat yang jauh lebih biasa. Di meja kasir, Anda tukang kasir. Di ruang rapat, panggilan Anda diuji. Di depan street, di kotak masuk pesan, di depan mahasiswa yang belum paham, di depan dokumen yang menunggu tanda tangan, di depan kwitansi kecil yang biasa saja dirapikan nanti. Di sana tidak selalu ada musik rohani, tidak selalu ada tepuk tangan, tidak selalu ada altar call, tetapi justru di sana Allah sedang bertanya, apakah hidupmu tetap milikku ketika keputusanmu menyentuh uang? Apa yang dicari orang? Uang, 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 uang. Apakah integritasmu tetap hidup ketika sistem menekan, ditekan, ditekan? Apakah pengetahuanmu menjadi terang atau menjadi kebanggaan? Apakah otoritasmu membangunkan keberanian atau membuat orang lain diam, diam, begitu? Apakah keputusan kecilmu sedang membentuk budaya kebenaran atau budaya kompromi? Hari ini kita akan berjalan melalui 5 ruang. Kita belajar dari Lydia, Febe, Priscilla, Deborah, dan Daniel. Lydia membawa kita ke ruang sumber daya, dan Febe membawa kita ke ruang kredibilitas, dan Priscilla membawa kita ke ruang pengetahuan. Deborah membawa kita ke ruang otoritas dan keadilan. Daniel membawa kita ke ruang integritas. Ketika kompromi kecil mulai terasa masuk akal jika ditarik menjadi satu benang merah. Maka pesannya, sumber daya harus ditundukkan kepada panggilan. Kredibilitas harus dijaga di tengah tekanan. Pengetahuan harus menjadi terang yang merendah. Otoritas harus membangunkan keberanian. Integritas harus mencegah kompromi kecil sebelum menjadi budaya besar. Inilah kepemimpinan transformasional yang turun ke hidup nyata. Bukan kepemimpinan yang hanya pasti berbicara tentang visi, tetapi tidak jujur dalam angka. Bukan kepemimpinan yang hanya kuat di mimbar, tetapi rapuh dalam integritas. Bukan kepemimpinan yang hanya pandai mengajar, tetapi membuat orang lain merasa kecil. Bukan kepemimpinan yang memegang otoritas untuk menguasai, tetapi untuk membangunkan tanggung jawab. Bukan kepemimpinan yang menunggu skandal besar baru bertobat, tetapi menjaga hati sejak kompromi kecil yang pertama kali mulai berbisik. Shh, kompromi kecil. Shh. Kita belajar dari Lydia. Sumber daya menjadi ruang pelayanan. Saya berdoa ada banyak para businessman di sini, businesswoman, businessman yang sumber dayanya menjadi ruang pelayanan bagi Injil. Kita baca tadi Kisah Rasul 16, di mana di hari Sabat di tepi sungai tadi seperti yang saya jelaskan tentang Lydia. Lydia dengan beberapa keterangan penting. Dia dari Tiatira, penjual kain ungu kaya raya. Dia beribadah dan Paulus memberitakan firman. Tuhan membuka hatinya, dia tidak mengeraskan hati dan dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Perhatikan urutannya. Bukan Lydia membuka rumahnya terlebih dahulu. Bukan Lydia membuka dompetnya lebih dulu. Bukan Lydia membuka jaringan bisnisnya lebih dulu. Lihat yang pertama terjadi. Tuhan yang membuka hatinya. Saudara, kalau Tuhan buka hati, jangan keraskan hatimu. Ya, bukan nggak perlu kau buka dompetmu kalau Tuhan nggak suruh, saudara. Ya, tapi Tuhan kalau gerakkan, jangan keraskan hatimu. Sebelum rumah terbuka, yang Lydia alami lebih dulu, hatinya yang terbuka. Sebelum sumber dayanya dipakai, yang Tuhan lebih dulu lakukan, hatinya disentuh Tuhan. Sebelum meja makan menjadi ruang pelayanan, batin seseorang pasti lebih dulu diterangi oleh Allah. Ini penting
Karena kita sering membalik urutan. Kita melihat orang punya rumah besar, punya uang banyak, punya jaringan, punya usaha, punya kendaraan, punya kemampuan, punya relasi. Lalu kita segera bertanya, apa yang bisa diberikan? Tapi Alkitab memulai dari tindakan Allah. Semulanya dari Allah. Dari semula, semuanya dari Tuhan. Allah membuka hati, Allah memanggil, Allah membentuk respon iman. Baru sesudah itu, sumber daya menemukan arah baru. Setelah Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, dia membuka rumahnya bagi Paulus dan rekan-rekannya. Kemudian setelah Paulus dan Silas keluar dari penjara, mereka kembali ke rumah Lydia dan bertemu saudara-saudara seiman di sana. Rumah Lydia menjadi ruang penguatan. Rumahnya bukan sekedar aset, rumahnya jadi tempat tubuh Kristus dikuatkan. Kita harus hati-hati. Kisah Lydia bukan perintah agar setiap orang membuka rumah tapi nggak ada batas. Rumah terbuka, bukan rumah tanpa pintu. Keramahan kita sebagai orang Kristen bukan berarti ceroboh. Waspada, hindari kecerobohan rohani. Kemurahan hati bukan berarti nggak pakai hikmat. Kemurahan hati itu harus pakai hikmat. Pelayanan tidak berarti semua permintaan harus diterima. Lydia tidak sedang mengajarkan hidup tanpa batas. Tidak. Dia sedang mengajarkan penata layanan. Apa itu? Penata layanan. Penata layanan berarti saya bertanya, Tuhan, apa yang benar-benar ada di tangan saya dan untuk siapa engkau ingin memakainya? Bukan apa yang orang lain paksa saya beri. Bukan apa yang saya berikan karena rasa bersalah. Bukan apa yang saya pakai untuk membangun citra rohani. Tetapi apa yang sungguh Allah percayakan kepada saya, rumah, usaha, ruang, waktu, reputasi, pengalaman, jaringan, keterampilan, modal, relasi, kepercayaan orang. Di tangan ego, semua itu menjadi alat yang membesarkan nama. Di tangan ketakutan, semua itu disimpan untuk rasa aman. Di tangan panggilan, semua itu dapat menjadi ruang pelayan. Disinilah kita perlu bertanya, apakah sumber daya saya hanya alat bertahan hidup atau sudah jadi ruang kesaksian? Saudara, bagi pengusaha pertanyaannya sangat konkret. Ketika menentukan harga, apakah saya hanya bertanya berapa laba terbesar? Atau juga apakah keputusan ini adil? Saat membayar karyawan, atau apakah saya hanya bertanya apa yang paling hemat? Atau juga apakah orang yang bekerja bersama saya diperlakukan dengan martabat? Saat memberi bantuan, apakah saya memberi karena kasih yang berhikmat atau karena rasa bersalah yang tidak sehat? Saudara, ketika membuka rumah untuk pelayanan, apakah keluarga saya ikut dilindungi atau justru semua orang diberi ruang sementara orang rumah sendiri kehilangan tempat? Prinsip Lydia bukan beri semuanya sampai habis. Prinsip Lydia, sumber daya yang ditundukkan kepada panggilan dapat membuat rumah kita, usaha kita, meja kerja kita menjadi ruang pelayanan. Saya ingin memberi analogi yang menarik. Banyak orang mengenal Madam C.G. Walker sebagai salah satu simbol perempuan pengusaha yang membangun usaha dari keterbatasan dan kemudian memakai pengaruhnya untuk membuka peluang bagi perempuan lain. Kita tidak memakai kisahnya sebagai bukti rohani. Alkitab tetap pusatnya, tetapi analogi ini menolong kita melihat bahwa usaha bukan hanya mekanisme cari penghasilan. Usaha dapat jadi ruang pemberdayaan, ruang martabat, ruang kerja, ruang kepercayaan, ruang yang membuat orang lain berdiri lebih tegak. Tapi analogi ini juga harus tetap dijaga karena tidak semua orang dipanggil membangun usaha besar. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Tidak semua orang harus menjadi penyelamat komunitas. Pengusaha Kristen bukan Mesias kecil, dia adalah penata layanan.
Maka bagi kita hari ini pertanyaan Lydia adalah apa yang sudah Tuhan taruh di tangan saya? Rumah, meja makan, rekening, keahlian, koneksi, ruang kerja, pengalaman pahit yang kini bisa jadi hikmat bagi orang lain. Sumber daya kecil pun dapat menjadi kudus bila ditundukkan kepada Allah. Kadang rumah terbuka bukan berarti menampung banyak orang. Kadang rumah terbuka berarti ada satu orang yang didengar. Kadang usaha menjadi pelayanan bukan karena memasang ayat di dinding, tetapi karena tidak menipu dalam transaksi. Kadang meja kerja menjadi altar bukan karena ada salib di atasnya, tetapi karena keputusan di atas meja itu dibuat dengan takut akan Tuhan. Lalu kita belajar dari Febe, perempuan pemimpin. Ketika kredibilitas menyala di tengah tekanan sistem, Anda ditekan, Anda tetap bisa menyala dalam Kristus dengan kredibilitas. Tadi kita bahas di dia, kita bergerak ke Roma 16. Paulus menyebut perempuan ini Febe, menyebutnya sebagai saudari, sangat menghargainya. Pelayan jemaat di Kengkrea, meminta jemaat Roma menerima dia dalam Tuhan dan menolong dia bila ia memerlukan bantuan. Paulus menyatakan bahwa Febe telah menjadi penolong bagi banyak orang, termasuk Paulus sendiri. Teks ini singkat tapi kuat. PB bukan hanya disebut secara pribadi, tapi direkomendasikan secara publik. Paulus tidak hanya berkata dia orang baik. Paulus meminta komunitas menerima dan menolongnya. Artinya, kredibilitas PB bukan citra kosong. Kredibilitasnya lahir dari pelayanan yang dapat disaksikan. Ini penting bagi ruang profesional. Di ruang profesional banyak hal terlihat administratif, laporan, evaluasi, data, rekomendasi, belanja, target, kontrak, tanda tangan, tetapi di balik semua itu ada kepercayaan. Ada orang yang akan terdampak. Ada reputasi yang dipertaruhkan. Ada kebenaran yang bisa dijaga atau dipoles. Bayangkan seorang manajer diminta merapikan laporan. Bahasanya halus, tidak ada yang berkata berbohonglah, tidak ada yang berkata manipulasilah. Hanya ada kalimat buat lebih enak dibaca. Jangan terlalu keras. Hilangkan bagian yang bisa membuat pimpinan khawatir. Kita tidak perlu menyebut semua resiko. Disitulah integritas diuji. Banyak kompromi profesional tidak datang dengan wajah dosa besar, tapi dia datang dengan bahasa efisiensi, loyalitas, ketertiban, reputasi, dan strategi komunikasi. Tetapi angka yang dipoles dapat mempengaruhi manusia. Resiko yang disembunyikan dapat membuat tim lapangan tidak dilindungi. Laporan yang diperhalus dapat membuat keputusan organisasi berdiri di atas kabut. Satu tanda tangan yang diberi terlalu cepat dapat menjadi pintu bagi kerusakan lebih besar. Di sini, bab ini mengajar kita tentang kredibilitas. Kredibilitas bukan citra yang dikelola. Kredibilitas adalah karakter yang dapat diuji. Citra berkata, bagaimana saya terlihat? Kredibilitas bertanya, apakah saya benar ketika diperiksa? Citra ingin tampil rapi. Kredibilitas bersedia tetap benar meskipun tidak nyaman. Citra dapat dibangun dengan komunikasi. Kredibilitas dibangun oleh keputusan kecil yang konsisten. Jadi prinsipnya, kredibilitas tidak lahir dari citra yang rapi, tetapi dari keputusan kecil yang tetap benar ketika tekanan meningkat. Ini tidak berarti setiap profesional harus menjadi pahlawan sendirian. Integritas bukan beban perempuan saja. Integritas bukan beban orang paling junior saja. Integritas bukan beban satu orang yang kebetulan masih punya hati nurani. Febe diterima dan ditolong oleh komunitas. Itu berarti kredibilitas perlu ekosistem. Komunitas yang sehat tidak hanya berkata, jadilah jujur. Komunitas yang sehat juga bertanya, bagaimana kami menolongmu tetap jujur. Keluarga yang sehat tidak hanya bertanya, targetmu tercapai, tetapi juga tekanan moral apa yang sedang kamu hadapi.
Gereja yang sehat tidak hanya memuji profesional yang sukses, tetapi juga mendoakan dan menopang mereka saat mereka berkata tidak. Organisasi yang sehat tidak membuat orang takut mengajukan keberatan. Organisasi yang sehat tidak menghukum orang yang meminta data lengkap. Organisasi yang sehat tidak menyamakan kritik dengan pemberontakan. Ada analogi sekuler yang dapat menolong dalam dunia penerbangan. Pilot tidak hanya dinilai dari kemampuan dia menerbangkan pesawat saat cuaca baik. Kredibilitasnya diuji saat prosedur keselamatan terasa merepotkan ketika jadwal menekan, ketika penumpang ingin segera tiba, tetapi ada indikator kecil yang perlu diperiksa. Kapten yang baik tidak berkata agar semua senang kita abaikan saja. Dia tahu, satu lampu peringatan kecil dapat menyelamatkan banyak nyawa. Demikian juga profesional Kristen. Satu angka kecil, satu catatan kecil, klausal kecil, dan juga keberatan kecil, tanda tangan yang ditunda, satu kalimat yang tetap jujur. Itu bisa menjadi lampu peringatan yang melindungi budaya. Kadang tindakan paling rohani di ruang profesional bukan doa panjang di depan umum, tetapi menolak mengubah satu angka. Kadang bentuk kesaksian bukan bicara tentang iman di rapat, tetapi memastikan laporan tidak menipu. Kadang kredibilitas menyala bukan ketika suara kita paling keras, tetapi ketika kita tetap jernih saat ruangan mulai gelap. Inilah pertanyaan Febe bagi kita semua. Apakah pelayanan, pekerjaan, reputasi kita dapat disaksikan sebagai sesuatu yang benar? Apakah orang dapat mempercayai kita bukan karena kita pandai membangun citra, tetapi karena kita konsisten menjaga kebenaran? Apakah komunitas kita menolong orang benar tetap berdiri, atau justru membuat mereka berjalan sendirian? Kemudian kita belajar dari Priscilla, ketika pengetahuan menjadi terang, bukan kesombongan. Sekarang kita masuk ke Kisah Rasul 18. Ada Apolos, pasti bicara, kuat dalam kitab suci, semangat. Dia mengajar tentang Yesus dengan teliti dalam batas yang dia tahu. Tapi pengetahuannya belum lengkap. Dan Priscilla Aquila mendengarnya, tidak mempermalukannya depan umum. Tidak berkata, lihat dia salah. Tidak menjadikan kekurangannya panggung kemenangan. Tapi membawanya ke samping, menjelaskan jalan Allah dengan lebih tepat. Ini salah satu gambaran paling indah tentang pengetahuan yang jadi terang. Pengetahuan yang benar, yang tidak hanya bertanya, apakah saya lebih tahu, tapi bagaimana orang lain dapat melihat lebih jelas. Pengetahuan yang benar tidak mempermalukan orang yang belum tahu. Dia menolong orang bertumbuh. Pengetahuan yang benar tidak membuat kita berdiri lebih tinggi untuk memandang rendah orang lain. Dia membuat kita menunduk, melihat lebih teliti, dan menolong orang lain berdiri lebih utuh. Dari sini kita berbicara jujur tentang bahaya pengetahuan. Ilmu dapat jadi terang, tapi ilmu juga dapat jadi kebanggaan. Ayat dapat memperjelas kenyataan, tetapi juga dapat dipakai untuk menguasai diskusi. Gelar dapat memperluas pelayanan, tetapi juga dapat menjadi tembok jarak. Pengalaman dapat membimbing, tapi juga dapat membuat seseorang merasa tidak perlu belajar lagi. Dan kisah Priscilla mengajar kita semua bahwa pengetahuan yang ditebus tidak mengecilkan kecerdasan. Pengetahuan yang ditebus tidak mengecilkan kecerdasan. Perempuan intelektual tidak perlu minta maaf ketika dia berpikir tajam. Dosen tidak perlu pura-pura bodoh agar terlihat rendah hati. Pemimpin tidak perlu mematikan ketelitian agar terlihat sederhana. Kerendahan hati bukan anti ilmu. Orang sekolah bukan sombong. Justru yang nggak sekolah tapi mau ngajar itu sombong. Justru yang nggak sekolah tapi ngajar lalu merendahkan yang sekolah itulah yang sombong. Kerendahan hati adalah ilmu yang tunduk kepada Allah. Ilmu yang merendah, dia tetap belajar serius. Ia tetap menafsir dengan teliti. Ia tetap menguji sumber. Dia tetap berani mengoreksi. Tetapi dia tidak memakai kebenaran untuk mempermalukan atau menghancurkan martabat.
Kita hidup di zaman ketika orang cepat bicara, cepat bagikan pendapat, cepat menyimpulkan, cepat menghakimi, cepat motong video, cepat buat status, cepat buat label. Tapi pengetahuan yang menjadi terang bergerak lebih lambat. Dia belajar, dia menafsir, dia menguji, dia mengajar, dia memperlengkapi. Belajar berarti saya mengakui saya belum tahu sepenuhnya. Menafsir berarti saya tidak langsung menganggap kesan pertama sebagai kebenaran akhir. Menguji berarti saya periksa sumbernya, motifnya, dampaknya, akuntabilitas. Mengajar berarti saya menyampaikan kebenaran dengan cara yang membangun. Memperlengkapi berarti orang lain menjadi lebih mampu, bukan lebih bergantung pada saya. Ada analogi modern yang sangat kuat. Katalin Kariko. Dunia mengenalnya melalui kontribusi ilmiah yang kemudian berhubungan dengan pengembangan teknologi mRNA. Tetapi nilai analoginya bukan sekedar ilmuwan tekun akhirnya diakui. Nilainya lebih dalam, pengetahuannya sering bertumbuh melalui proses panjang, pengujian berulang, koreksi, penolakan, ketekunan, dan manfaat yang baru terlihat setelah waktu yang lama. Kita tidak memakai sains atau ilmu pengetahuan untuk membuktikan doktrin. Firman Tuhan yang jadi pusatnya. Tapi analogi ini hanya menolong kita menahan dua godaan. Memakai ilmu untuk meninggikan diri atau menyerah karena ilmu belum dihargai. Bagi kita dosen, pengajar, pembina, pendeta, profesional, orang tua, pertanyaan Priscilla ini sangat tajam. Ketika saya tahu lebih banyak, apakah orang lain merasa diperlengkapi atau dipermalukan? Itu pertanyaannya. Ketika saya mengoreksi, apakah saya sedang membangun atau memenangkan ego? Ketika saya mengajar, apakah saya membuat orang bergantung pada kepintaran saya atau membuat mereka dapat membaca kebenaran dengan lebih jernih? Ada orang yang benar, tapi caranya menghancurkan. Ada orang yang lembut, tapi kebenarannya kabur. Priscilla memperlihatkan jalan ketiga. Benar, tetapi membangun. Tajam, tetapi rendah hati. Teliti, tetapi penuh kasih. Di dalam gereja, ruang belajar yang sehat bukan ruang yang membuat orang takut bertanya. Pertanyaan tulus tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Ketidaktahuan tidak boleh dijadikan bahan malu. Apolos bukan dimatikan, tapi diarahkan. Berapa banyak Apolos modern yang sebenarnya bersemangat tapi belum lengkap? Berapa banyak anak muda punya karunia, tetapi perlu ditolong memahami jalan Allah lebih tepat. Berapa banyak mahasiswa yang bukan malas, tetapi belum diajar cara berpikir. Berapa banyak orang yang salah, bukan karena keras hati, tapi karena belum pernah dibimbing dengan kasih. Pengetahuan yang menjadi terang tidak berhenti pada membuat kita terlihat cerdas. Dia membuat orang lain melihat jalan yang benar dengan lebih jelas. Kita belajar dari Deborah ketika otoritas membangunkan keberanian. Dari ruang pengetahuan, kita masuk ke ruang otoritas. Bila kita melihat kitab Hakim-Hakim memperkenalkan Deborah dalam masa krisis, Israel berada di bawah tekanan, keamanan publik terganggu, jalan-jalan sepi, orang hidup dalam ketakutan. Dalam situasi itu Deborah tampil sebagai nabiah dan hakim. Orang Israel datang padanya untuk memperoleh keputusan. Tapi inti kisah Deborah bukan sekedar lihat perempuan juga bisa memimpin. Bukan, itu terlalu tipis. Kisah Deborah memperlihatkan Allah yang tidak membiarkan umatnya lumpuh oleh ketakutan. Allah membangunkan keberanian. Allah memakai seorang perempuan di ruang penghakiman dan hikmat publik untuk memanggil umat kembali pada ketaatan. Deborah memanggil Barak dan mengingatkan dia pada perintah Tuhan. Dia tidak memakai otoritas untuk membuat Barak kecil. Dia tidak menjadikan dirinya pusat keselamatan. Ia tidak berkata, karena kamu takut biar aku saja yang ambil semua ruang. Dia membangunkan tanggung jawab Barak. Inilah otoritas yang sehat. Otoritas yang sehat tidak membuat semua orang bergantung pada pemimpin.
Otoritas yang sehat tidak membuat orang lain takut bicara. Otoritas yang sehat tidak menutup suara yang lain. Otoritas yang sehat membangunkan keberanian orang lain. Otoritas yang benar tidak selalu membuat pemimpin terlihat lebih besar. Kadang justru membuat orang lain berdiri lebih tegak. Ini sangat relevan bagi keputusan publik. Keputusan publik tidak hanya terjadi di pengadilan atau parlemen. Keputusan publik terjadi di rapat majelis, dewan yayasan, sekolah, kampus, perusahaan, keluarga, lembaga pelayanan, organisasi sosial, komunitas warga, bahkan meja keluarga. Dia bisa berbentuk satu kata setuju, dia bisa berbentuk tanda tangan, dia bisa berbentuk notulen, bisa berbentuk anggaran, bisa berbentuk seleksi, bisa berbentuk rekomendasi. Dia bisa berbentuk keputusan siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Disinilah otoritas diuji. Apakah prosedur dipakai untuk cari kebenaran atau untuk menutup nurani? Apakah aturan melindungi yang benar atau hanya melindungi yang kuat? Ini suara saya masih aman kan ya? Oke. Apakah rapat mendengar orang terdampak atau hanya mendengar mereka yang paling pandai bicara? Apakah yang rentan masuk ke meja keputusan atau hanya mencari kategori dalam laporan? Banyak ketidakadilan tidak terjadi karena ada orang yang terang-terangan jahat. Banyak ketidakadilan terjadi karena keputusan kecil bergerak terlalu cepat. Data tidak diperiksa. Konflik kepentingan dianggap biasa. Pihak terdampak tidak dipanggil. Keberatan tidak dicatat. Tanda tangan diberikan karena semua orang ingin pulang. Disinilah Deborah bicara pada kita. Otoritas harus membangunkan keberanian sebelum ketakutan jadi budaya. Ada analogi sekuler yang dapat menolong. Seorang yang bernama Ruth Bader Ginsburg. Dia dikenal luas sebagai figur hukum yang menggunakan argumentasi legal secara strategis untuk membuka ruang kesetaraan. Kita tidak menjadikannya otoritas teologis, tapi ini hanya cermin terbatas. Ini mengingatkan bahwa keadilan sering bergerak melalui bahasa yang sangat teknis. Argumen, dokumen, prosedur, preseden, catatan, strategi. Di ruang publik kata-kata kecil dapat jadi besar. Kalimat hukum dapat melindungi atau melukai. Prosedur dapat menjadi jalan keadilan atau tirai ketidakadilan. Maka orang Kristen tidak boleh meremehkan ruang administratif. Tanda tangan adalah tindakan moral, notulen adalah tindakan moral, anggaran adalah tindakan moral, kebijakan rekrutmen adalah tindakan moral, keputusan pastoral adalah tindakan moral. Jadi pertanyaan Deborah bagi kita adalah 4 gerbang. Pertama, keadilan. Apakah fakta sudah diperiksa dengan jujur? Kedua, martabat. Siapa yang mudah hilang dari tabel, memo, statistik, atau prosedur? Ketiga, akuntabilitas. Siapa yang boleh meninjau, menegur, dan memperbaiki keputusan ini? Keempat, keberanian. Tindakan kecil apa yang harus saya lakukan minggu ini agar kebenaran tidak terus ditunda? Kadang keberanian tidak dramatis. Kadang keberanian hanya berkata, saya belum menyetujui sebelum data ini jelas. Kadang keberanian berkata, berarti menunda tanda tangan. Kadang keberanian berarti mengundang pihak terdampak. Kadang keberanian berarti menulis catatan keberatan secara sopan. Kadang keberanian berarti bertanya apakah orang yang paling lemah dalam keputusan ini sudah dipikirkan. Otoritas Kristen bukan alat untuk membuat orang takut. Otoritas Kristen adalah kepercayaan yang dipakai agar kebenaran dapat dinamai, martabat dapat dijaga, dan keberanian dapat dibangun. Lalu yang terakhir kita belajar dari Daniel. Ketika kompromi kecil harus dicegah.
Akhirnya kita tiba pada Daniel, saudara. Daniel hidup dalam sistem yang tidak sederhana, melayani dalam kekuasaan asing, berada di bawah pemerintahan yang bukan bangsanya, dikelilingi pejabat yang iri, dengki, mengawasi dan mencari celah. Tapi teks ini mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaannya. Daniel setia, tidak ada kelalaian atau kesalahan ditemukan dalam dirinya. Ketika mereka tidak dapat menjatuhkan Daniel melalui integritas kerjanya, mereka menyerang kesetiaannya pada Allah. Dan muncullah perintah raja yang membuat doa kepada Allah menjadi berbahaya. Daniel mengetahui surat larangan itu, tapi dia pulang membuka jendela kamarnya ke arah Yerusalem dan berdoa seperti biasa dilakukannya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak tiba-tiba menjadi berani di hari krisis. Daniel tidak tiba-tiba menjadi saleh ketika ancaman datang. Daniel tidak tiba-tiba membangun integritas di depan gua singa. Gua singa hanya memperlihatkan apa yang sudah dibentuk oleh ritme kesetiaan. Inilah pelajaran besar bab Daniel. Ujian besar membuka apa yang sudah dilatih oleh keputusan kecil. Banyak orang ingin memiliki keberanian Daniel, tetapi tidak mau memiliki ritme Daniel. Banyak orang ingin menang di gua singa, tetapi tidak mau setia di ruang kecil, di ruang kerja ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang ingin kesaksian besar, tetapi membiarkan kompromi kecil. Padahal budaya rusak jarang dimulai dari skandal besar. Ia sering dimulai dari kalimat kecil. Nanti saja dibereskan. Semua orang juga begitu. Yang penting pelayanan tetap jalan. Kalau terlalu jujur, pekerjaan terhambat. Ini hanya sekali, tidak ada yang dirugikan. Kita perlu fleksibel. Ini demi nama baik organisasi. Kalimat seperti itu tidak terdengar seperti pemberontakan kepada Tuhan, tapi terdengar praktis, masuk akal. Justru karena itu ini berbahaya. Setiap kompromi kecil mengajar hati hidup dengan dua bahasa. Satu bahasa untuk Tuhan, satu bahasa untuk sistem, satu bahasa untuk doa, satu bahasa untuk laporan, satu bahasa untuk ibadah, uang, mimbar, dan satu bahasa untuk ruang administrasi. Lama-lama, hati tidak lagi terkejut kepada ketidakbenaran. Prinsip Daniel adalah integritas, adalah kesetiaan yang terlihat dalam keputusan kecil sebelum menjadi budaya besar. Kompromi kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diberi alasan akan menjadi budaya. Budaya yang tidak ditegur akan menjadi sistem. Sistem yang rusak akan melukai manusia. Karena itu mencegah kompromi kecil, bukan sikap rewel. Itu tindakan pembentukan budaya. Ada analogi sekuler yang kuat dalam dunia korporasi. Banyak krisis organisasi besar dalam sejarah tidak dimulai dari satu keputusan raksasa yang jahat. Dia sering dimulai dari praktik kecil yang dibiarkan, angka yang terlalu optimistis, resiko yang tidak ditulis, tekanan target yang tidak sehat, keberatan yang diabaikan, dan budaya yang lebih dulu menghargai hasil daripada kebenaran. Lama-lama seluruh sistem belajar berbohong dengan sopan. Di gereja pun bisa begitu. Satu kwitansi yang tidak jelas, satu janji yang tidak ditepati, satu jadwal yang selalu mengorbankan orang yang sama, satu plagiarisme yang dibiarkan, satu konflik kepentingan yang dianggap biasa, satu laporan pelayanan yang dibuat lebih indah dari kenyataan, satu pemimpin yang tidak boleh ditanya, satu keberatan yang diperlakukan sebagai gangguan. Semua tampak kecil, tapi budaya dibentuk oleh yang kecil. Maka Daniel mengajak kita melakukan audit dini. Pertama, kepentingan. Siapa yang diuntungkan bila keputusan ini dibuat? Apakah saya sedang melindungi pelayanan atau melindungi nama saya? Kedua, tekanan. Apa yang membuat kebenaran terasa berat? Uang, target, loyalitas, senioritas, rasa takut, citra. Ketiga, kebohongan kecil. Kalimat apa yang saya pakai untuk menenangkan hati nurani? Keempat, saksi akuntabilitas. Siapa yang cukup dewasa untuk bertanya dengan jujur tanpa mempermalukan? Integritas tidak selalu kuat ketika berjalan sendirian. Banyak kerusakan dicegah bukan karena
bukan karena seseorang lebih kuat secara moral, tetapi karena dia bersedia diawasi dengan kasih. Akuntabilitas bukan ancaman. Akuntabilitas adalah pagar kesetiaan. Daniel mengajar kita bahwa doa bukan pelarian dari tanggung jawab publik. Doa membentuk manusia yang dapat tetap benar ketika sistem menekan. Dari sini kita tarik benang merah dari sumber daya sampai integritas. Kita tarik benang merah dari 5 tokoh ini. Lydia mengajar sumber daya yang disentuh Allah dapat menjadi ruang pelayanan. VB mengajar kredibilitas bukan citra, melainkan pelayanan yang dapat disaksikan. Priscilla mengajar pengetahuan bukan alat mempermalukan, tapi terang untuk memperlengkapi. Deborah mengajar kita otoritas bukan alat menguasai, tapi panggilan untuk membangunkan keberanian. Daniel mengajar integritas bukan muncul mendadak di krisis besar, tapi dibentuk oleh keputusan kecil yang benar. Semua ini bicara tentang satu hal. Panggilan harus turun ke keputusan nyata. Panggilan yang tidak menyentuh uang masih terlalu abstrak. Panggilan yang tidak menyentuh laporan masih terlalu aman. Panggilan yang tidak menyentuh cara kita mengajar masih terlalu dangkal. Panggilan yang tidak menyentuh otoritas masih terlalu teoritis. Panggilan yang tidak menyentuh kompromi kecil masih terlalu rapuh. Maka khotbah ini tidak bertanya pertama-tama apakah kita ingin dipakai Tuhan. Banyak orang pasti akan jawab ya, tapi pertanyaan yang mau saya beri lebih tajam. Apakah kita bersedia dipakai Tuhan dalam cara kita mengelola sumber daya, menulis laporan, mengoreksi orang yang belum paham, apakah kita bersedia dipakai Tuhan dalam cara kita memberi keputusan, menolak kompromi kecil? Kita sering minta Tuhan pakai hidup kita di tempat yang tampak mulia, tetapi Tuhan sering memulai dari tampak hal-hal yang tampak biasa. Tuhan berkata, bawa meja kerjamu, bawa rekeningmu, rumahmu, catatan laporanmu, kelasmu, bawa otoritasmu, bawa tanda tanganmu, kwitansimu, bawa kebohongan kecil yang hampir kau izinkan itu. Bawa semuanya ke hadapan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada ruang netral. Semua ruang dapat menjadi tempat ibadah atau tempat kompromi. Jadi ada aplikasi praktis satu keputusan dalam 7 hari. Sekarang turunkan khotbah ini jadi tindakan. Jangan pulang dengan kalimat besar, pulanglah dengan satu keputusan nyata. Dalam 7 hari ke depan, pilih satu keputusan yang sedang menunggu. Kita semua pengusaha, pilih keputusan tentang harga, gaji, utang, bantuan, pelanggan, atau penggunaan rumah. Untuk kita profesional, pilih satu laporan, evaluasi, rekomendasi, tanda tangan, atau pesan yang perlu tetap benar. Untuk kita para dosen, para mentor, para guru, dan pembina, pilih satu percakapan koreksi yang harus disampaikan dengan kebenaran dan kasih. Untuk kita pemimpin gereja atau organisasi, pilih satu keputusan publik, anggaran, seleksi, kebijakan, jadwal, penilaian, atau tindakan pastoral. Untuk keluarga, pilih satu wilayah kecil, uang, janji, waktu, pembagian beban, atau keterbukaan. Untuk setiap orang, pilih satu kompromi kecil yang sudah terlalu lama diberi alasan, lalu jalankan 5 pertanyaan. Pertama, sumber daya. Apa yang Tuhan percayakan di tangan saya? Dan bagaimana itu menjadi ruang pelayanan yang sehat? Kedua, kredibilitas. Bagaimana yang harus tetap benar meskipun tekanan meningkat. Ketiga, pengetahuan. Apakah saya tahu sedang memperlengkapi orang lain atau membuat orang lain merasa kecil? Keempat, otoritas. Apakah keputusan saya membuat orang lain lebih takut atau lebih bertanggung jawab? Kelima, integritas. Jika keputusan kecil ini jadi pola, budaya apa yang sedang saya bangun? Tulis jawabannya. Jangan hanya renungkan, tulis. Lalu tentukan satu tindakan kecil. Minta data tambahan, tanda tangan, tunda tanda tangan, bayar yang harus dibayar, koreksi laporan, minta maaf, buka ruang diskusi, tolak permintaan yang tidak sehat, beri penjelasan dengan kasih,
undang saksi akuntabilitas, perbaiki catatan, tanyakan kepada orang yang terdampak, jangan meremehkan tindakan kecil. Banyak budaya rusak bertumbuh karena tindakan kecil yang salah dibiarin terus. Banyak budaya sehat juga mulai tumbuh. Karena apa? Karena ada tindakan kecil yang konsisten dilakukan. Kristus yang menjadikan hidup biasa sebagai kesaksian. Pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali pada Kristus. Kristus tidak hanya Tuhan atas ibadah hari Minggu, ya Tuhan atas uang kita, Tuhan atas kerja kita, ilmu, hukum, keputusan, dan integritas. Kristus tidak hanya bertanya apa yang kita nyanyikan, dia bertanya bagaimana kita memakai kuasa. Kristus tidak hanya melihat tangan yang terangkat dalam penyembahan, dia juga melihat tangan yang menulis angka, menandatangani dokumen, membuka pintu rumah, mengajar dengan kasih, dan menolak kompromi. Kristus tidak hanya memanggil kita menjadi orang yang terlihat rohani, dia memanggil kita jadi orang yang benar di ruang tersembunyi. Karena itu saudara, jangan tunggu panggung besar untuk hidup setia. Lydia setia ketika rumahnya jadi ruang penguatan. Febe setia ketika pelayanannya dapat disaksikan. Priscilla setia ketika pengetahuannya membangun, bukan mempermalukan. Deborah setia ketika otoritasnya membangunkan keberanian. Daniel setia ketika kebiasaannya bersama Allah tetap berdiri meski sistem menekannya. Di tangan Tuhan, hidup biasa dapat jadi kesaksian. Rumah dapat jadi tempat penguatan. Laporan dapat menjadi tempat kebenaran. Kelas dapat menjadi tempat terang. Rapat dapat menjadi tempat keadilan. Administrasi dapat menjadi tempat integritas. Meja kerja dapat menjadi altar. Tanda tangan dapat menjadi ibadah. Keputusan kecil dapat menjadi benih warisan. Maka pulanglah hari ini dengan satu doa sederhana. Tuhan, buka hati kami seperti Engkau membuka hati Lydia. Bentuk kredibilitas kami seperti pelayanan Febe yang disaksikan. Rendahkanlah pengetahuan kami seperti Priscilla yang membangun Apolos. Pakailah otoritas kami seperti Deborah yang membangun keberanian. Latihlah integritas kami seperti Daniel sebelum ujian besar datang. Dan ketika minggu ini kita duduk di depan angka, laporan, kelas, rapat, tanda tangan, atau keputusan kecil yang terasa abu-abu, kiranya Roh Kudus menolong kita bertanya, apakah ini setia kepada Kristus? Karena panggilan yang sejati tidak berhenti di hati yang tergerak. Dia turun ke keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar sekecil apapun dapat menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan atas seluruh hidup kami. Bukan hanya atas ibadah kami, tetapi juga atas rumah kami, usaha, pekerjaan, ilmu, otoritas, dan keputusan kami. Ampuni kami bila memisahkan iman dari meja kerja kami. Ampuni kami bila menyebut diri kami melayanimu, tetapi mengabaikan kebenaran dalam angka, dalam laporan, keputusan, dan integritas. Ampuni kami bila sumber daya kami hanya melayani rasa aman, bila pengetahuan kami menjadi kebanggaan, bila otoritas kami membuat orang takut, dan bila kompromi kecil kami terlalu lama kami beri alasan. Bukalah hati kami seperti kau membuka hati Lydia. Jadikan sumber daya kami ruang pelayanan yang berhikmat. Bentuklah kredibilitas kami seperti Febe, bukan melalui citra yang rapi, tapi pelayanan yang dapat disaksikan. Jadikan pengetahuan kami seperti terang, bukan senjata untuk mempermalukan. Ajarlah kami memakai otoritas seperti Deborah, bukan untuk menguasai, tetapi membangunkan keberanian dan keadilan. Latihlah integritas kami seperti Daniel, supaya kami tetap benar bukan hanya ketika dilihat, tetapi juga ketika sendirian. Tolong kami memilih keputusan saat ini, minggu ini, setiap hari. Keputusan yang lebih jujur, lebih adil, lebih membangun. Keputusan yang menjaga martabat, mencegah kompromi kecil menjadi budaya besar. Kiranya rumah kami, kiranya meja kerja kami, ruang rapat kelas kami, kantor kami, ruang administrasi, semuanya menjadi tempat Kristus dimuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekian firman Tuhan. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom. Nah, ya, Anda bisa mendengarkan firman Tuhan ini di YouTube saya bagi Anda yang tidak dengar secara full ya. YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman. Baik, saya tutup dulu teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih, tetap setia ada ribuan. Ya, saya tutup. Terima kasih. Ya, nanti